Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah alam barzah tadi. Langsung aja, apakah doa-doa kita yang masih ada di dunia ini bisa membantu para leluhur kita yang ada di alam barzah? Artinya mementaskan ke alam yang terang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa menolong siapapun. Selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat apalagi manfaat. Saya bertanya, doa itu makhluk napa kholik? Makhluk toh? Makhluk. Anak soleh itu tadi makhluk apa kholik? Makhluk jelas. Kanjeng Nabi iku makhluk apa kholik? Oh. Kalau saya tarik dari sisi hakikat nggak bisa. Yang bisa menolong itu hanyalah Allah. Cuman kan ada prosesnya Pak Bu ya. Ada prosesnya. Dari pertanyaan doa itu apakah bisa menolong memindahkan leluhur kita yang sudah meninggal yang ada di alam gelap bisa ke alam terang? Jawabannya kalau saya mengatakan bisa bukan perkara dungone, bukan. Tetapi karena Allah. Mengapa Allah menerima? Karena selain Allah sudah tidak ada dalam dirinya. Prosesnya ya napa? Ngeten Pak. Kalau jenengan iki mau hatinya sudah tidak buta lagi alias makrifat ketika doa, jenengan kan tiada. Jenengan wis fana, perkara selain Allah itu sudah fana. Berarti sejatinya yang menolong siapa? Allah. Bukan perkarane makhluk. Makhluk itu nggak bisa Pak menolong orang lain. Nolong dirinya sendiri nggak bisa kok. Mau menolong orang lain. Doa yang bagaimanakah yang bisa menghantarkan ruhaniyah ini untuk menuju ke alam yang terang? Kalau boleh doa yang dipenuhi tajalli pada Allah. Tajalli itu adalah doa yang jenengan iki hati sudah tidak mengakui jenengan yang berdoa, tapi di dalam hati jenengan yang melakukan itu adalah hidup dalam diri sampean yaitu Allah. Baru itu disebut tajalli Pak. Tapi jangan kau simpulkan doa makhluk itu yang menolong, bukan. Habitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Tidak ada pertolongan selain daripada Allah di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita masuk di dalam alam itu, lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 Allah berkata, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau jenengan iki di dunia ini sudah menjadikan Allah sebagai imam jenengan, menjadikan iman jenengan, menjadikan penolong jenengan hanya Allah, maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan memindahkan hatimu dari alam gelap menuju alam terang. Mula sangka iku ojo njagakno dungane anak. Belum mesti anak iku kok soleh. Sekarang harus kita toto diri kita masing-masing sisa umur kita. Bagaimana
ruhaniyah kita itu sudah dipindahkan Allah dari alam gelap menuju alam yang terang. Hanya itu. Jadi bukan doa sing no isok nulungi, tapi Allah. Doa yang bagaimana tandane kalau Allah yang menolong? Doa yang muncul dari seorang hati yang bertajalli. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Saya jamaah dari Kampus Wetan, Gus. Ada 3 pertanyaan, tapi sebelumnya cerita sedikit boleh, Gus? Ya, sepulang ngaji dari ngepes sebulan yang lalu, itu saya malamnya bermimpi ketemu Gus. Seakan di tengah perjalanan itu Gus itu berhenti. Kenapa Gus, saya tanya gitu. Dompetku kari, no. Ya aku saya ambilkan gitu. Nah, dari sini 3 kilo kiosnya sebelah timur jalan. Rupanya Gus itu baru beri rokok gitu loh, Gus. Gimana? Oh kalau gitu kiosnya Gus itu dekatnya musola kalau nggak masjid itu. Kemudian saya jalan ke sana dan kios seperti yang dulu itu, Gus, kios yang zaman dulu kan kecil itu ya. Kemudian saya masuk, saya tanya, Mbak tadi Gus Pur kalian beli rokok di sini? Oh iya, mau ambil dompet? Iya Mbak. Oh ya silakan masuk Mas. Saya masuk. Begitu saya masuk kok ruangannya besar gitu loh, Gus, seperti balean gitu. Kemudian di situ dia malah ngajar anak kecil yang belum balik itu, nggak salah muridnya tuh nggak, kalau 7 9, dan dia itu nggak pakai kerudung, nggak itu kalau baca nggak masalah, nggak pakai kerudung itu nggak pakai. Kemudian dia ngambilkan dompetnya Gus itu diserahkan pada saya, kemudian dia melanjutkan muruk ngaji anak kecil-kecil itu yang belum balik itu. Kemudian saya keluar pamit, kok di situ Gus yang saya kecewakan itu kok belum ketemu Gus lagi, itu kok sudah mimpinya itu kebangun itu Gus, kejugrak itu Gus, awalnya ngelilir. Kan yang saya sesalkan itu gini Gus, dompet belum saya kembalikan ke Gus, kok sudah ngelilir gitu loh. Kemudian yang saya takutkan lagi itu amanahnya itu loh Gus. Amanahnya itu takutnya saya kalau nggak amanah itu gimana gitu loh. Nah, itu pertanyaannya itu ada isyarah apa, tertanda apa kepada saya gitu Gus. Isyarahnya apa itu loh. Tapi ternyata warung sama itu memang di kenyataannya itu dekat masjid Gus. Ya 50 meter lah kasar. Yang kedua gini Gus. Saya selama menjalankan belajar Sirul Asror itu yang paling terasa itu kok waktu mandi sama wudhu, Gus. Jadi terasa gimana ya, dekat, rasa Allahnya kayak bersama saya gitu loh, Gus. Bersama kita lah. Ya. Kemudian tapi waktu sholat tuh geledek Gus. Allahu Akbar itu hati itu sudah ini Allah. Tapi kok yang pikiran tuh kok ini kerjaan gitu. Ketemu yang di jalan itu yang saya tanyakan gini Gus, apa Sirul Asror saya itu belum jalan atau solusinya gimana gitu ya. Untuk yang ketiga gini Gus, kalau saya malam mau tidur itu kan ada niat di hati, nanti malam bangunnya jam 2 biar belajar kolowat gitu aja. Kemudian ternyata jam 2 itu ya melek Gus, tapi ada bisikan gini Gus, alah kolowat sampai turu podo ya itu. Itu loh Gus yang saya tanyakan, itu bisikan setan atau bisikan nafsu diri saya sendiri itu Gus. Ya itu ada, terima kasih. Ya, mohon maaf para jamaah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa dompet itu sesuatu untuk memadai atau menyimpan, kebanyakan itu masalah uang, KTP, pokoknya status itu. Ini kalau diterjemahkan adalah hati, Pak. Hati. Tergantung di dalam hati kita itu dipenuhi apa. Allah sudah peringatkan kita. Dalam satu ayat, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara.
Jangan sekali-kali hatimu itu ada iman selain Allah. Selain Allah itu jangan masuk di dalam hati. Ngoten maksudnya itu gitu. Lah bagaimana caranya selain Allah tidak masuk di dalam hati? Proses perjalanan kita itu awalnya itu tidak ada selain Allah. Lalu proses berikutnya dipenuhi selain Allah. Berarti kita harus bersihkan dulu isi dompet, kalau wau dibersihkan dulu. Isinya hati kita selain daripada hidup kang sejati kudu dibersihkan dulu. Dengan caranya bagaimana? Kembalilah jenengan untuk melaksanakan dzikir rasa. Itu caranya untuk membersihkan isi di dalam hati selain Allah itu. Kalau itu sudah tiada, maka dengan sendirinya terisi oleh sesuatu yang mestinya. Syuhudul wahda fil kasroh, banyak tapi ahad. Artinya jenengan menghadapi situasi apapun, menghadapi makhluk apapun, tapi hati jenengan iku hanya Allahnya, ya kui urip kang sejati. Lah ikulah syuhudul wahda fil kasroh. Iku masalah dompet. Mengapa jenengan kok tidak mengembalikan terus jenengan iku mau bangun? Iku tetanda iku wek sampean. Itulah hati jenengan, itulah pengetahuan ilmu sing kula jelasno ning ngajen iki wau. Ya mesti ku dompet jenengan ati sampean. Itu maksudnya di situ, Pak. Wis bener sampai ditangekno sebelum mengembalikan iku bentuk bahwasanya dompet jenengan ati sampean. Sarani bila mana dalam hati masih ada selain Allah, terus bersihkan dengan cara berzikir. Itu loh. Satu. Nomor dua, kula niki kok yo penake mak rasane ketemu Allah itu waktu mandi dan wudu. Ngene salat kok yo gendaan mlebu kabeh. Ngeten Pak, Bu. Kita kan masa diproses Allah dalam rangka pengoperasian kotoran hati. Dioperasi. Lah bagaimana caranya jenengan kali kula iki di dalam waktu sholat tidak hanya waktu mandi dan waktu wudhu tok, ati sampen maknyes penak nang Allah bertajali. Bagaimana waktu sholat juga begitu? Jawabannya sederhana. Fastaqomu faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Sudah. Sibukkan hati panjenengan selalu dan selalu mulai takbiratul ikhram sampai salam iki untuk selalu hati iku merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan, yaitu gesang kang sejati kang agawe. Wong thariqah iku sambilo atimu ngucap Allah 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 ngoten. Tapi jenengan lamuno hanya berzikir sirul asr mboten nyantol, mboten saged Pak. Tetep jenengan sik gelambiar. Tetep. Walaupun jenengan iki masih angel, jangan pernah kau tinggalkan zikir itu saat itu. Carane praktek piye? Akal jenengan lepas, ati sampai lepaskan keakuan diri jenengan sing nglakoni. Mungkin jenengan iku dilebokno Allah dalam kejadian maknyut
nyaman, wis ikuti aja terus. Urusan jenengan lalai rokaate oleh berapa, wis gak dipikir. Biarin, sampai ikuti Allah memperjalankan Anda untuk kemusyahadah itu. Bah, sampai iki mari takbir langsung sujud, misalnya nggih. Kemarin di mana itu, ngaji di mana itu, di Surabaya. Ada yang bertanya, jadi makmum imame wis sujud atau wis duduk dia masih berdiri. Bagaimana sholat saya? Biarin. Enggak apa-apa, sah. Nek sambung itu sah, makanya Pak Mudin atau Pak Penghulu kalau sudah halan langsung kudu sambung qabil tu nikah halal ngoten nggih. Terus mesti dia mana sah karena sambung. Sing penting ati sampean sambung. Urusan jasad mukeh gitu. Jasad iki gak sesuai dengan aturan syariat. Wis iku pikir buri. Sing penting sambung dhisik. Ngoten. Memang jenengan mengke ngalami kejadian di mana jenengan ini kalau betul-betul ruhaniyah iku klik menyang sejatine urip, terkadang sampai niku dilupakan tentang hitungan rakaat. Nggih, Pak. Enggak apa-apa dan itu tidak menjadikan putusnya keabsahan sholat yang terjadi pada dirinya. Enggak, justru itu. Yang dikatakan muttaqin itu di situ, Pak. Wis sampean manut mawon, subuh tadi 10, wis opo jari, ngoten mawon. Sing penting sampean iki njaga ta'alluq hubungan ati langsung dateng Gusti Allah. Lanjut, apakah ketika saat itu ada bisikan-bisikan itu bisikan setan apa bisikan selain setan? Bisikan itu wonten kalih, Pak. Miturut kitab hikam itu disebut warid. Ada warid minallah, ada warid minasyaiton, bisikan. Khotir. Ada yang mengatakan khotir. Dikatakan minasyaiton atau minallah, ikut tengri. Ketika saat sampean mendengarkan bisikan untuk apapun, tapi jikalau hatimu itu memandang urip kang sejati, maka itu dikatakan dari Allah. Apapun bentuknya. Tapi jikalau jenengan iki mendengarkan bisikan itu, kok yo hati sampean iku sik nyawang makhluke, nggak bisa tembus menyang Allah urip kang sejati. Jelas itu bisikan dari nafsu, bisikan dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan bisi iku dari jin atau dari manusia. Dari jin contohnya ning ati sampean nok kekarepan dorongan kuat untuk melakukan ini. Tapi ati sampean iki jauh dari Allah. Dari menungso misalnya sampean iki dibisiki menungso kongkon iman selain Allah. Sopo sing nyolong pelemu? Kae si A. Yaiku setan rupa sing bisiki mau menungso. Dikongkon iman sing nyolong iku si A. Ya tergantung ati sampean imani nang sopo. Nang makhluki sing nyolong si A itu atau hati sampean sing iman iku nanggone urip kang sejati. Kalau urip yang sejati jangan dikatakan nyolong, Pak. Semua itu walillahil masyriq wal maghrib lah milik Allah toh. Kalau Allah sing mundut, masa Allah iku dikatakan nyolong? Bahwa dikatakan maling nyolong itu karena tidak merasa memiliki terus diambil lagi. Berarti kalau dilihat dari sini, berarti kita itu mantan penjahat. Gitu. Ruhaniyah kita sering nyolong hae Allah.
Bajunya Allah kita pakai, kita colong. Yukhati'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Gak terasa Mbak kita selama ini jadi penjahatnya Allah. Selama ini kita jadi maling. Malingi Allah. Maling iku hak Allah, kita haki. Wong jelas urip kang sejati kang agawe kok yo kita merasa kita yang melakukan. Berarti kita telah nyolong. Lah ini durung lagi kita ngaku-ngaku ini ngaku itu. Aduh wis. Sehingga dalam satu ayat Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol. Wedhus iku Pak, wis ora ngerti ki tandurane sapa-sapa dimakan wedhus. Ngoten kula ngomong wedhus. Sapi juga begitu. Culno sapiku wis melawak rak tandurane sapa wae dimakan. Ya itu. Berarti wedhus sing sejatine wedhus ya rai kita masing. Mangkane Dzulhijjah wingi disuruh beleh. Allah ya karim. Jadi bisikan setan kali bisikan Allah barometeri wonten mriku Pak ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Belembeng Gus. Ini masalah sholawat Gus. Ketika saya sudah mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di jalur Dinul Haq, berarti saya sudah bersolawat. Apalagi saya sudah mengamalkan ajarannya. Pertanyaannya, benarkah pemahaman saya seperti itu Gus? Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat jamak dari sholat. Ai ad-du'a. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakan Muhammad, nggih Gusti, napa sing kula mengatakan terhadap umat. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kamu sekalian hei umatku, kaumku, cintamu diterima oleh Allah. Fattabi'uni, ikuti ajaranku. Ya Rasul, nopo ajaran jenengan? Ajaraku yono loro. Siji, ajaran sing kanggo jasmani, loro ajaran kanggo rohani. Ajaran jasmani sing terkenal hukum syariat. Ajaran rohani yang terkenal hukum hakikat. Iku ajaranku. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah dan jadikan sebagai cintamu akan diterima oleh Allah dan kau akan dijadikan sebagai kekasih dikarenakan kau telah melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Bapak Ibu, bab masalah sholawat. Hafidu ala sholawah, jagalah piro-piro sholat.
As-salat ay ad-du'a, menghadap. Menghadap. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang salah kaprah oleh menerjemahkan kebanyakan manusia oleh karena tidak mengerti substansi di dalam ayat tersebut. Sesungguhnya Allah itu bersolawat terhadap Muhammad dan malaikat juga begitu. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kau pada Tuhan, pada Nabi Muhammad. Bab masalah solawat. As-solawatu jamak dugi as-solah. As-solah ay ad-du'a. Tergantung ad-du'a ini sampai maknani Anda artikan memohon, meminta, apa menghadap. Secara syariat ad-du'a ini adalah meminta, memohon. Makanya di dalam sholat itu isinilah doa, doa lah ngoten nggih. Doa, doa. Kalau ini saya tarik di dalam hukum hakikat, ajaran hakikat, as-sholah ayat doa itu adalah menghadap. Miturut etika di dalam hakikat itu menghadap. Menghadap terhadap yang memiliki dulu sebelum kau meminta. Bagaimana mungkin dikatakan kita meminta dengan benar, wong kita tidak pernah ketemu yang memiliki. Mestinya ketemu dulu terhadap Allah. Karena Allah itu yang memiliki atas semua apa yang kau minta. Baru ud'uni astajib lakum. Ndak kita nggak nemui Allah dulu. Tekot doan go corong. Jaluk Gusti, jaluk. Ora ketemu sing duwe. Umpama angsal kula terangno Gusti Allah ngene. Hancurit sopo bengok-bengok iku ngono. Ngerti hancurit ya? Harus punya etika Pak, akhlak. Temui Allah dulu. Cara ibarat kita mau minta katesnya tetangga kita temui. Kita masuk dalam rumahnya Pak D. Garwa kula niki nyidam. Minta kates nggih. Aku yakin Pak, jenengan menemui yang memiliki dulu, nggak ada alasan Pak D tidak memberikan. Wis nak, entenon omah tak pundut no dewi. Lah sama begitu. Beda dengan langsung sampai iku. Mohon maaf loh ya. Ngambil katesnya tanpa permisi terhadap metui, menemui terhadap Pak D. Wah, maling. Akhirnya gitu. Codot alias bajing. Allah ya karim. Bapak Ibu, as-sholawat kalau miturut syariat macam-macam. Ada ya shollu ala Nabi Muhammad, ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Wis macam-macam. Iki miturut syariat. Syariat. Ning hakikate kepada siapa sholawat itu? Niki doa miturut syariat, tapi menurut hakikat menghadap. Menghadap. Lah menghadap terhadap siapa? Ya urip ning awak jenengan piyambak. Itulah nanti kembalinya kepada Muhammad sejatine diri jenengan iki makhluk. Lah ketika jenengan ini patuh dengan hukum hakikat, apakah pemahaman saya ini benar kalau saya sudah bersolawat? Tak jawab secara hakikat berhubung as-solawat. As-solat ay ad-du'a menghadap, maka benar. Benar.
Tapi belum tentu miturut pandangan syariat benar. Karena pandangan syariat itu ucapan yang harus diucapkan sallallahu ala Muhammad. Ngoten pandangan syariat itu ya. Pandangan hakikat bukan itu, bukan ucapan. Perilaku ruhaniyah jenengan kali kula yang melaksanakan hukum-hukum hakikat ini. Kuncinya hukum-hukum hakikat cuma satu Pak muaranya. Nafi itsbat. Menghilangkan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang tadinya bisa ini, bisa itu, melakukan ini, melakukan itu, hilangkan. Lalu di situ memunculkan keakuannya Allah. Itulah maksud anibudullaha wastanibut tauhid. Arahno atimu ke urip wastanibut tauhid, tinggalno atimu sangka saliyane urip. Oh, titik. Tul ilmu tauhid sing kaono enteke. Muarane ada di situ. Oh, intinya ada di suntek wis. Jadi sudah benar Pak miturut kacamata hakikat. Sebab sholawat di sini maksudnya adalah datangnya satu syafaat, syafaat pertolongan. Lah pertolongan akan terjadi manakala jenengan iki metu sing duwe pertolongan sing iso nulungi, ora ono maneh kejaba urip ning awak sampean piyambak di dalam diri Anda sendiri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus sebelumnya, apa yang disampaikan Gus tadi, apapun yang saya terima bahwa Allah halus selalu dalam hati kita, selalu Allah, ada Allah. Bagaimana caranya Allah itu selalu dalam hati? Kalau disampaikan Gus tadi bahwa kalau Allah selalu dalam hati, iman akan terjadi. Apa betul Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Ali Imran ayat 191. Inilah kebiasaan yang dilakukan para kekasih Allah dari unsur Rasul dan wali-walinya Allah yang tidak pernah dibuka di tengah masyarakat umum. Akhirnya masyarakat umum kita itu tidak mengenal dan mengerti tentang apa perilaku para kekasih Allah setiap saat dan waktu dilakukan. Alladzina yakuwi wong akeh. Wong akeh, orang banyak di dalamnya para kekasih Allah. Yazkuruna kang podo eling sapa ladina. Maksudnya eling, di hati muncul satu kesadaran bahwasanya selain Allah tidak wujud, total jenderal. Kalau sudah tidak wujud, maka selain Allah nggak punya hak untuk bisa berkehendak, nggak ada hak untuk bisa melakukan ini itu, untuk bisa memiliki ini itu, atau untuk bisa mendengar, melihat, berbicara, bernafas, dan lain sebagainya, karena total jenderal sudah diambil wujud tadi. Kalau sudah tidak wujud, maka selain sifat wujud, termasuk sifat ma'ani,
Kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam lembut sudah gak ada. Dialah mereka yang senantiasa berzikir. Alladzina yadhkurunallaha Allaha, ingat zikir Allaha ing Gusti Allah. Artinya hati selalu menyadari bahwasanya semua yang melakukan itu adalah Allah. Mereka itu baik ketika dia mau waqu'udan, berdiri atau duduk, wa ala junubihim, dan ketika dia dalam keadaan berbaring, hatinya selalu zikir itu. Boten digedhekno ning gone corong Allah, dan atau diucapkan di hati Allah, Allah bukan. Tapi maksud yadhkurunallaha di sini adalah kesadaran hati lewat rasa bahwasanya semua apapun yang terjadi itu hanyalah akunya Allah. Ini Pak caranya. Dan inilah zikirnya para wali nih Allah ada di sini. Makanya mengapa nggak dibuka? Karena zikir wali. Lah panjenengan kali kula wali murid. Oleh sebab itu kami tidak ada batas. Allah memberikan izin terhadap kami untuk membuka yang miturut golongan kaum am. Itu tidak diperbolehkan, kami tidak ada batas untuk menyampaikan. Sudah, jadinya begini. Saya terima dikatakan, oh maklum gurumu gendeng. Gak apa-apa, saya terima. Saya terima. Jawab saya cuman gini, oh lagi eruh Kak, kalau saya oh lagi eruh rek, lagi eruh. Itu Pak. Bahkan para mursyid di dalam toriko aja tidak akan pernah membuka ini. Entah alasannya saya juga nggak tahu. Sudah ada atau belum, sudah memegang atau belum, nggak tahu. Tapi saya husnudon aja. Alasannya karena ini dikiri wali, dikiri para nabi, para rasul. Saiki saya lewat surat Al-Kahfi ayat 110. Innama ana basaru mislukum. Rasulullah mengatakan saya itu sama dengan kaum manusianya. Makanya tak gelar. Iki lo dikir sing disingit no iku. Sing dadek no untuk menjadi kekasih Allah ya ini. Itulah wahwa adzikru bisiril asror. Ini Pak. Makanya surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaraku, kata Kanjeng Nabi, maka yuhibbukumullah, maka Allah menjadikan kau sebagai kekasihnya karena kau telah melepas cintamu selain Allah dalam hati. Apa? Yaitu kesenangan selain Allah. Baru. Lah terus dosa-dosa syirik saya bagaimana? Yang dulunya berpuluh-puluh tahun melakukan iman, bersukaria dengan selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni Allah. Sebab Allah innallaha ghafurur rahim. Ini juga berlaku terhadap Nabi Adam. Setelah Nabi Adam manai klebon buah khuldi terus diusir Allah, Allah ngomong, "Dam, nyonyor ra ono donya." Nggih, kula nyonyor. Getun kula ning donya niki arepe makan, mau makan. Kami leren kerja. Nandur pari, nandur jagung, soro Gusti. Wis kula pengin balik ae nang negeri asal, tapi ono syarate Dam. Apa syarate? Fatalaqo kamu mirrobi kalimatim fataba alai. Kau harus menerima wahyu ini. Yang dimaksud wahyu kalimatin, wahyu itu apa? Inilah Pak yang sering ku katakan dinut tauhid.
Setelah itu bagaimana? Dosa saya, kesalahan saya. Fataba alaihi, fataba mongkon rimo tobat sopo Allah alaihi ngatasi kesalahan Adam. Ini jadi kesalahan kita mulai sejak akil balik telah menyekutukan Allah dengan bentuk melakukan perbuatan syirik khafi. Alhamdulillah diampuni. Ya sudah. Lah sekarang tinggal pertanyaannya, jenengan ini untuk dandani tauhid sampean untuk mengesahkan Allah semakin besar. Jawabannya cuma satu. Terus berzikirlah walaupun dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring, jadikan itu sebagai lahan Anda untuk bertemu Allah. Nek cara tariqah, setiap napas ucapno Allah, Allah, Allah di dalam hati. Iki tariqah. Tapi nggak bisa membedah, ngilangi syirik khafi, nggak bisa jikalau tidak disertai sirul asrar. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula angsal sanging dukuh jaraan nampi kula Bu Makkah ngoten mawon nggih. Makkah. Makkah nggih. Nggih Makkah. Ngoten man terkenalan nggih Makkah ngoten nggih. Lengkape sinten? Mak Muslika. Muslihah. Nggih. Nomor setunggal inggih menika kula nuwun sewu saderengipun kula nyuwun ngapunten nggih. Tiyang ngathah-ngathahaken dzikir kalimah la ilaha illallah niku terus nentremaken yang pikiran. Nggih, mungkin sampean genaken obah untek krasa krentek saged ridho. Mulane kula ten pundi-pundi ridho mboten gadah napa-napa blas Pak Yai. Asli kula mboten gadah napa-napa. Mboten gadah sembarang napa-napa, mbak gadah kalimah la ilaha illallah. Ten pundi panggenan kula seti piyambak enten Gusti Allah, enten Nabi Muhammad, enten kula piyambak kula ten pundi-pundi di niku tanjakan kula Yai nggih. Saged nggih maos kalimah la ilaha illallah niku saged tentrem, saged ridho, obah untek saged ten pundi-pundi saged ridho kula Bu ngoten saged ayem. Sampun cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bu namanya nafi isbat. Zikir nafi isbat itu bisa saya katakan sirul asror. Ketika lesan jenengan ngucap kalimat tauhid la ilaha illallah, hati sampean meniadakan selain Allah dalam hati, termasuk rasa pengakuan diri tidak ada, rasa pengakuan makhluk tidak ada, yang ada illallah. Berarti inilah zikir jahri disertai sirul asrar. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, mulai pagi sampai sore sebutan nama Allah itu. Berzikirlah kau. Bukan hanya di lisan ya Pak Bu ya, bukan. Tapi juga meresap di dalam hati. Inilah yang nantinya akan menjadikan hati sampean itu bahagia. Menjadikan hati jenengan tentram, damai. Karena zikirnya itu tidak hanya di lisan, tapi di hati jenengan merasakan kehadiran Allah.
atas segala hal apapun. Dan atau jenengan itu lisan tidak mengucap tapi hati merasakan, boleh. Berarti hakikat saja tidak syariat. Kalau sak syariati ya diwaca la ilaha illallah. Kalau boleh saya preteli, maksud mengapa ada nafi, mengapa ada itsbat? Pun makna la ilaha itu adalah tidak ada Tuhan. Engko dhisik. Ya. Kalau pretelane satu per satu. Tuhan siapa yang tidak ada di dalam hati? Ya sakliyane urip kang sejati iki. Berhubung di dalam hati jenengan ada perkara selain Allah bahasa Islam, selain urip, iman sampai ada selain Allah. Enak irek masakane sopo iki. Terus dikasih tahu, anu sing masak yujah, yukah. Terus hati sampai iman sing masak enak yukah. Iman yang seperti inilah Pak, Anda menjadikan Tuhan yang bukan Tuhan dalam hati jenengan. Sehingga Allah dawuh nafekno bersenono Tuhan 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 tu rupa yukah. Iku mang dalam hatimu hilang ono. Jikalau kau sudah menghilangkan, membersihkan Tuhan, Tuhan, Tuhan itu, maka ilallah, itsbatkanlah urip sejati dalam dirimu. Paham ya? Dulu gak berani Pak, jelasno niki. Akhirnya jenengan kali kula kebingungan waktu ngaji ilmu kaweruh. Bingung. Kulo saja kali orang tua, abah kulo ngomong kelas, golek ono susuane angin. Nek wis ketemu, yaiku jenenge awakmu wis lulus. Ya Allah Pak, jenenge lari. Nang sawah ono lesus, tahu lesus ya men ya? Niku lak mumet-mumet toh. Seperti susuan toh mumet. Kula omong nang abah, bah kula pun semerap susuane angin. Oh, endi? Lesus. Ngoten niku langsung kula dijotos, Pak. Dudu iku. Wujude Allah kang sejati iku, dudu iku. Ngoten wis golek ana maneh. Nggih, bingung, Pak. Iki wong tua nang anak hubungan yang paling dekat gak dikasih tahu, apalagi orang lain. Gak mungkin, makanya bahasane bahasa kinayah aja. Lah sekarang wis transparan. Zamane zaman buka-bukaan. Omong yurip kang sejati ning awak sampean iku. Hujah dalile surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wad dhahir wad batin. Huwa utawi urip kang sejati syariat disebut Allah. Iku al-awwal wal akhir wad dhahir wal batin. Wis jelas nggih? Nggih, yukah. Leres pun hanya berzikir lisan tapi harus sampean barengi hati merasakan kehadiran Allah atas segala-galanya. Nggih niku sirul asrar, itulah nanti yang akan membimbing hati jenengan menuju jalan sirotol mustaqim. Bon, lanjut. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Niki mentaskhehkan mawon Gus, mangke monggo mohon ditanggapi. Nggih. Ketika kita sudah masuk di Dinul Haq niku kan luar biasa nggih. Ujian niku bertubi-tubi ngaten nggih. Ngoten karena napa nggih ngeten lek ten Dinul Haq niku
kan diibaratkan kita sudah masuk di perahunya Nabi Nuh ngaten nggih. Karena guncangan dan hempasan yang sangat luar biasa, niku penumpang niku nggih sempat mabuk, Gus. Istilahnya nggih muntah-muntah barang ngoten karena benturan yang sering itu, Gus. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, di perjalanan hidup niku aduh luar biasa. Kita niku diperjalankan kalau dari segi syariat niku pun keliru kabeh pun, Gus. Tapi kula nggih ngeten, ya Allah, pangeran iki lek ngekeki rasa iki kok reno-reno nggih. Ya Allah, nggih enten seneng nggih enten. Tapi niku keliru, monggo syariat niku keliru ngoten lho, Gus. Niku pripun niku? Ngoten nggih. Nggih. Nuwun. Jikalau hati jenengan sudah istiqomah, atiullaha wa atiur rasul, konsisten di dalam hukum hakikiyah. Ingat, mesti pertama ujian itu bertambah berat. Laksana jikalau jenengan laksana menjadi pohon, semakin menjulang ke atas tinggi, anginnya semakin kencang. Tapi jikalau jenengan konsisten di dalam petunjuk hidayah Allah di dalamnya, maka seberat apapun itu pasti bagi jenengan semakin ringan. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam makalah 116 kalau enggak salah. Sing sapa wonge duwe penyono, anggene takdir sangka Allah semakin nyun sewu, semakin gak enak, ekonomi semakin hancur, rumah tangga semakin wus, ujian dari anak belum selesai, dari suami belum selesai, nyun sewu, dodolan sampai dirusak wong. Sing sapa wonge duwe penyono, keimanan bahwasannya, mohon maaf, itu adalah ujian yang berat disebabkan jenengan nyawang makhluke kang rupa takdir iku tetondo yen iman jenengan kalih kula niku cekak. Tapi sing sapa wonge barang siapa ketika saat Allah menghadapkan takdir yang gak enak, terus hati sampai melihat Allahnya, seberat apapun ujian itu akan menjadi ringan. Caranya ya nopo? Berzikirlah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab. Perbanyak zikir rasamu menyang Gusti Allah. Akhirnya ketika garwa sampeyan iku mau dijadikan Allah sebagai ujian, biasane diblonjoni sak wulan iku 3 juta. Lah kok diwane mek 300. Rubung sampean nyawang Allah mboten saged, ati muring. Akhirnya ditukokno uyah mek lombok tok ae. Jadi garwa sampean cek mangan uyah ambek lombok. Engko nek ditakoki, "Dek, mana ikan bandengnya?" Diceritani, 300 iki Mas ya, tak gawe tuku brambang, lombok, uyah, begini-begini. Ya iki Mas. Wis gak iso komen. Jadi ati sampean yo gak muring-muring, Pak iyo ra muring-muring. Nah niki. Pokoknya ati niku mesti ayem Pak Bu. Kalau iman jatuhnya itu pada hidup kang sejati, yaitu Allah wujude.
Gak mungkin jenengan bisa berontak ning ati. Mengapa Allah selalu bertubi-tubi memberikan satu ujian? Jawabannya namun satu. Itulah belas kasih Allah untuk menguatkan tauhid jenengan. Laksana TNI mau diperintahkan untuk perang, fisiknya digenjot, didrill, fisiknya didrill, supaya waktu di medan perang dia gak ngos-ngos nih loh. Caranya dia didrill fisiknya, dikongkon, disuruh naik gunung, turun gunung, masuk alas, keluar alas. Wis, begitulah. Itu semata-mata untuk jagani menghadapi peperangan sehingga peperangan nanti gak loyo. Lho ngoten niku. Jenengan kali kula setiap saat dan waktu jelas harus merangi nafsu. Makanya dikuatkan Allah lewat ujian, semakin lama semakin berat, tapi berhubung jenengan bisa menyawang Allahi, melihat Allahnya yang segala-galanya, maka berat ini menjadi ringan. Lados pundi secara syar'i kok rusak, wis sampean gak usah mitung niku. Sing penting ati sampean noto dikiri ta'aluk hubungan terus ambek Gusti Allah. Oke, lanjut. Wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri baru Gus. Nggih. Ibu Nasuha saking Batu. Nggih. Salam badhe dateng panjenengan. Kula nyuwun pirsa dos pundi tiyang sedo niku menawi mboten dislameti ngangge apem kalian gedang niku kok wajib ngoten Gus. Pun kula ngoten mawon Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya niku wau sebetulnya miturut Jawane tafaul. Apa tafaul? Umpama digepuk malaikat iku nyun sewu kei mendal apem. Jelas jenengan sing sepuh ngertos apa maksudnya apem, apa maksudnya gedang. Nek basa kula nom-noman ngene iki mboten ngerti. Ning kalau saya tarik dari hakikat ngeten. Jenengan amaliyah apa wae. Apem apa gedang, tapi kalau hati ini sik madhep menungsone utawa makhluke nggih tetep tembus ngoten. Umpama digepuk ya lor ngeten lho Bu ya. Iku tafaul arep-arep supaya umpama ahli kubur kita itu umpama cara orang ahli adab cekak sido diadab krono sodako apem ngoten deh. Apem temen lho niki lho nggih. Lah pertanyaan umpama gak kate apem iku dos pundi? Nek cara wong Jawa biyen ujupe gak lengkap. Ya gak diterima wong Jawa. Iku sebetulnya Bu, sebetulnya ya doa kita gak sampai. Laksana seperti itu. Doa kita nggak sampai. Tapi bukan wujud dohir iku sing penting. Tadi saya katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah doa apapun iku yang diterima oleh Allah hanyalah doa yang muncul dalam satu hati yang bertakwa. Wis gak ndelok apeme lho nggih, boten melihat gedange. Entah ada gedange atau enggak ada gedange atau ada apeme atau tidak. Dan atau gak ono belas takir, belas ngundang tonggo-tonggo tahlilan.
Tapi nyun sewu kata kayak takir lho ya. Tapi mulih digawani amplop. Amplop nih lho. Sa amplop 1 juta. Sa amplop 1 juta. Berangkat enggak? Jelas berangkat. Loh. Walaupun berupa uang Bapak Ibu, tapi berangkat dari hati yang ikhlas. Hati ikhlas itu hati yang hanya karena Allah. Hati karena Allah itu hati yang tidak merasa dirinya yang bisa melakukan, tapi yang bisa melakukan hanyalah Allah. Maka itulah mesti diterima dening Gusti Allah. Apalagi amplope kandel. Gak cuma 1 juta, bahkan 2 juta. Tonggo-tonggo tahlilan tapi gak ada gawane, tapi amplop 2 juta. Itu lisi. Kepada yang terhormat kalian, iki 7 hari Bapak NB di belakang, nanti ada sangu 2 juta. Kira-kira gak kedelengen ane gak budal. Mungkin repot ya apa anake itu kan budal. Lah kan wakil anak. Lah ngoten nggih. Jadi Bu, jawabanipun boten napa-napa, manakala yang terpenting hatinya harus ikhlas. Entah sing ngundang atau sing diundang, khususnya sing diundang, waktu maca tahlil hati harus ikhlas. Di situ kuncinya ada di situ. Lah yang bisa ikhlas hanya kekasih Allah, hanya waline Allah. Ikhlas tadi kan tarkul ikhlas bil ikhlas, artinya nggak merasa dirinya yang melakukan. Makanya nek ngundang iku empun kiwa tengen wong loro tok. Kita reksa RT kadang barangkali salah satu di antarane ono waline Gusti. Loh di situ lho. Makanya wong Jawa nek ngundang tahlil iku mboten situk lurut tok. Kadang sak baris digredak. Lah ngoten nggih. Iku sebetulnya maksudnya barangkali di situ ada kekasih. Kekasih Allah yang mboten ketara, Pak. Kadang jadi pedagang, jadi petani, kadang jadi pemulung. Siapa sih kekasih Allah? Buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Beliaulah yang mengikuti ajaran Rasulullah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah mengamalkan ajaran Allah ajaran Allah yang disampaikan Rasulullah di jalur dinul tauhid, mongko wis mesti munculi ikhlas sedaya krana Gusti pun mesti niku. Enggak kadang-kadang sing gak disenengi gak diundang. Biyen gak nyoblos aku. Wis kata undang. Aja ngono. Nek wis dadi lurah kabeh iku anakmu. Lah ngoten nggih. Sing nyoblos gak sing nyoblos ya anakmu. Wis undangan kabeh. Wong nek mari lurah-luran pilihan iku Masya Allah lorone lho. Gak mari-mari. Gak mari-mari. Masya Allah. Sampai entek dadi lurah sik mungsuhan. Dititeni. Kata kayak no surat ya waduh. Iki lurah gendeng. Kabeh iku mang ya anake. Pun ngoten Bu nggih, mboten napa-napa sing penting ati bertakwa. Ngoten nggih? Nggih. Lanjut, masih ada? Wahai pesona. Monggo. Ngeten nggih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Badhe tangget nggih. Kula lek kholwat niku napa jenenge kadang geblak. Kalau wingin niku mboten geblak kaya di paringi nedha ngoten lho. Nggih. Niku atine dos pundi Gus? Ngoten nggih. Yang kaping kaline niku
tangi tilem niku mana kula rasane ati niku lho Gus ngomong wakat arafa robbahu terus ngoten terus. Ngoten nggih. Nggih, tangi tilem niku. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun di antara hamba Allah yang mau melakukan kholwat dengan dimodali dzikir sirul asrar, maka di situ Allah akan mengutus waridnya songko malaikat sing maksud dan tujuannya adalah mengusir penjajahnya ruh. Siapa penjajahnya ruh itu? Adalah nafsu. Yang nafsu tujuannya adalah untuk mengajak lali ati sampean kali kula dateng Gusti Allah. Akhirnya ketika warid itu masuk di dalam hati jenengan, otomatis warid itu akan mengusir nafsu songko jerone ati sampean. Dan ketika itu terjadi, maka ada beberapa imbas yang terjadi pada diri kita. Ada kalanya jenengan ini gampang lali ambek urusan dunya. Iku imbas. Gampang jenengan gak sadar. Imbas. Sehingga ketika saat kholwat iso uga jenengan morong geblak. Mbuh karena ngantuk. Saking pegel. Iku guyon. Mbuh karena memang jenengan iki tidak disadarkan Allah terhadap urusan dunia, akhirnya terjadi geblak. Bisa jadi itu karena peperangan antara warid dengan hawa nafsu. Terus di situ kok juga saya merasa didulang. Didulang itu disuapi, ngeten ya, disuapi. Sebetulnya Bapak Ibu, itu adalah bentuk daripada hidayah Allah. Cuman jenengan Mas Tani koyok sego, koyok panganan, nah ngoten toh. Padahal itu hidayah yang Allah berikan terhadap jenengan yang dilewatkan warid. Jenengan tedom mboten? Kecapi. Kok gak ono sing dikecapi? Jare Bilbrot lo ya. Lagune ngene. Luwih apik makan singkong daripada makan roti bermimpi. Artinya apa Pak? Sebetulnya faktanya itu hidayah. Cuman nek sampean terjemahno daharan, nasi atau selain nafsi, boso sampean kecapi, yo gak ono. Sing dikecapi lah ngoten toh? Sebetulnya itu hidayah untuk menanamkan hati jenengan bertambah kuat ing ngersane Allah. Yang jelas ini hanya berlaku warid ini yang songko Allah merangi nafsu hanya mereka yang sudah mengenal dan melaksanakan kholwat dengan dzikir sirul asrar. Niki endingnya nanti ke musyahadah Bu, bukan ke mukasyafah, ke musyahadah. Apa? Alam pertemuan dengan Allah di sini disebut musyahadah. Nek mukasyafah alam pertemuan terhadap gaibnya makhluk. Begitu. Oke, ada lagi? Oh, man arofa robbahu. Fakot arofa robbahu. Fakot ngarofa robbahu. Fak dalam kasih mawas gitu. Bon, nggih, leres bon. Itulah janji Allah. Fakot mongko temen-temen arofa kenal
ketemu weruh sapa man iku berarti sisalik rebahu ing pangerane man. Artine apa? Sing sapa wonge gelem kholwat, jalan kholwat itulah cara untuk mengenal dan bertemu Allah. Iku bentuk di lisan, tapi terjemahi ati sampean iku wis ora merasa kewujudan jenengan iki wujud. Kewujudan selain menungso, selain Allah itu wujud sudah tidak ada. Berarti yang wujud hanyalah Allah. Allah wujud batin yaitu yang disebut urip kang sejati. Allah wujud dohir yang disebut nurullah dunya saisine niki. Ngoten nggih? Nggih. Lanjut. Sampun? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah menunjukkan pukul 10:30. Setengah 11 ya. Setengah 11 mulai awal sampai akhir apa yang Allah berikan pengetahuan yang menjadikan hidayah pada hati kita, mudah-mudahan menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.